Sudah ada yang lihat judulnya dan mengklik video ini, otomatis antara beberapa kemungkinan nih yang nonton. Antara memang kepo-kepo aja, atau koas gigi, atau yang ketiga adalah anak kedokteran gigi FKG preklinik, atau yang keempat bisa jadi orang tuanya. Oh ya, baik, aku Dokter Zaki dan pada saat ini aku akan mencoba untuk membreakdown nih masalah surat kebutuhan pasien di koas gigi. Nah, jadi memang kalau di saat koas gigi itu susah banget buat nyari pasien. Mungkin bisa kita breakdown dulu kali ya. Ini kaitannya apa? Konteksnya tuh apa sih? Jadi di koas gigi atau di koas di FKG, jadi di FKG itu untuk bisa lulus kira-kira membutuhkan sekitar 6 tahun lah standarnya. 4 tahun di preklinik atau di sebelum kuliah profesi, masih di bagian pendidikan, masih di sarjana lah anggapannya seperti itu. Profesi juga pendidikan. Nah, 2 tahun di pendidikan profesi. Kalau misalnya lulus di 4 tahun ini, lulusnya dapat SKG, kemudian lulus di 2 tahun ini, baru dia jadi DRG. Sumpah habis itu jadi DRG. Baru habis itu internship 6 bulan. Itu nanti kita bahas nanti. Nah, di koas yang hanya 2 tahun ini, aku bilang hanya karena kan dibandingkan sama 4 tahun ya, tapi yang rasain ya nggak cuma hanya. Yang dirasakan itu adalah selalu sulitnya untuk mencari pasien. Jadi pasien itu menjadi requirements atau kebutuhan standar kelulusan bagi dokter giginya. Itu sudah menyelesaikan berapa pasien dengan kasus-kasus macam-macam. Nah, apa sih yang bikin susah buat cari pasien? Nah, mungkin untuk orang tua atau mungkin anak preklinik yang belum tahu rasanya, aku bisa nge-breakdown nih, kira-kira aku coba nge-breakdown menurut keyakinanku sendiri, apa kira-kira penyebabnya para pasien koas ini untuk susah untuk mencari pasien. Kalau misalnya para koas mungkin sudah ada, kira-kira sudah ada gambaran atau kira-kira sudah ada alasan kuat kenapa aku susah cari pasien, langsung komen aja sebelum lanjut ke videonya. Oke, jadi gini, alasan yang pertama itu adalah kurangnya edukasi atau kurangnya istilahnya pengetahuan di masyarakat luas tentang kesehatan gigi. Itu jelas yang pertama. Karena apa? Karena aku sendiri sebagai dokter gigi aja itu ngalami sendiri, beberapa pasien itu datang itu kalau sudah kadung abses gitu loh. Bagi yang nggak tahu, abses itu kayak gampangannya kayak bengkak gitu kondisi giginya. Di sebelumnya, pada saat giginya berlubang atau di saat giginya istilahnya sakit, itu nggak langsung datang ke dokter gigi, karena anggapannya menurut mereka giginya tuh bakal sembuh sendiri. Yang biasanya kita sebut malahan justru malah nekrosis pulpa, giginya tuh sudah sakit lama malah terus dia mati gitu. Nah, itu juga berimbas ke anak koas. Jadinya beberapa banyak dari orang gitu ya. Mungkin sekarang enggak sih, edukasi mungkin ke pengetahuan pasien terhadap atau pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan gigi sudah mulai bertambah sih. Tapi tetap aja masih terasa beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang itu pengetahuan pengetahuan giginya tuh masih minim. Ya coba tanyakan aja lah contohnya ke orang lah satu gitu. Misalnya kalian di jalan langsung nanya aja. Atau mungkin aku nanya ke kalian lah, sikat gigi waktu yang tepat itu kapan? Berapa kali dan waktu yang tepat itu kapan? Gitu. Atau nggak usah ngomong waktu yang tepat deh, biasanya kapan kalau sikat gigi gitu aja. Ya jawabannya aku yakin kebanyakan adalah 2 kali sehari, pagi sama sore pas mandi. Ya padahal kan itu kurang tepat. Yang tepat itu kan setelah sarapan pagi sama sebelum tidur malam. Ya hal kecil seperti itu aja banyak pasien yang masih belum tahu. Dan wajar lah, mungkin apakah memang belum merata edukasinya atau memang masih tutup telinga soal itu, tutup mata soal kesehatan gigi, kita kurang tahu lah. Intinya yang membuat, salah satu yang membuat anak koas buat susah cari pasien gigi adalah minimnya pengetahuan tentang kesehatan gigi di masyarakat. Oke, terus yang kedua adalah kurang percaya, ketidakpercayanya Pak masyarakat terhadap koas gigi. Sering banget aku nemu dari zamannya dulu koas sampai sekarang, orang-orang itu nganggep koas itu kalau nyari pasien itu kayak nyari kelinci percobaan gitu loh. Padahal kan enggak. Padahal koas gigi itu sudah punya dasarnya untuk istilahnya merawat pasien. Bahkan sebetulnya pada saat skill lab, pada saat di preklinik ya, aduh ini kamu kelilipan. Pak si dokter gigi ini, calon dokter gigi ini, mahasiswa koas ini, itu sudah dilatih bagaimana untuk merawat pasien dan memang belum di orang langsung ya, jelas ya nggak mungkin di orang langsung, orang ini belum ada kompetensinya gitu ya. Jadi dan itu sudah diawasi oleh dosen-dosennya yang pada dasarnya dokter gigi juga. Akhirnya ya kita
di koas itu justru malah ingin menunjukkan bahwasannya ya bisa loh koas gigi ini untuk merawat para pasien, dan bahkan nggak usah takut mau jadiin kalian kelinci percobaan gitu loh, nggak usah takut karena koas gigi ini juga diawasi oleh para spesialis, dosen-dosen, dan juga mungkin guru besar. Jadi nggak usah takut para masyarakat sekalian kalau misalnya mau jadi pasien koas gigi. Justru malah biasanya pasien koas gigi malah menawarkan kepada kalian tanpa biaya juga kan, istilahnya ada biayanya dari rumah sakit tapi kan dibiayai, dibayarkan oleh koas giginya juga kan. Jadi kalau melakukan perawatan tanpa biaya dari dan full difasilitasi oleh koas giginya ya tenang aja gitu loh, dan nggak usah takut, nggak usah takut karena sudah diawasi oleh expertnya gitu ya. Itu yang kedua. Aku rekap ya di dua itu ya. Jadi kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan gigi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masih ada rasa takut di masyarakat itu terkait dengan perawatan gigi di koas gitu ya. Nah, solusinya aku jadi karena dua itu sebetulnya banyak banget kalau di breakdown, tapi ya intinya akan kembali ke dua itu sih. Oh sorry, yang ketiga ada lagi. Yang ketiga adalah requirements-nya. Misalnya sudah ada yang mau nih, ini beberapa, makanya mungkin ada pasien-pasien yang ter-PHP ya, tapi nanti aku jelasin sedikit lagi nanti menyambung dengan ini ya. Yang ketiga adalah requirements-nya. Jadi koas gigi ini kan memang butuh requirements ya, butuh untuk menyelesaikan requirements atau kasus-kasus di koas gigi ini. Misalnya membutuhkan gigi anterior depan itu mau di PSA, kasus crown, odontektomi gitu ya. Yang sebenarnya spesifik. Contoh odontektominya nggak boleh, semisal nggak boleh giginya tuh miring, atau nggak boleh mesioanguler, nggak boleh kelas apalah gitu. Nah itu yang justru malah bikin susah untuk mencari. Jadinya setelah misalnya nih ada sudah, jadi yang tahap pertama, tahap kedua sudah lolos nih, sudah nemu pasien yang sudah mengerti soal pengetahuan kesehatan gigi ini, dia tidak takut dan dia merasa bukan jadi kelinci percobaan dan emang benar-benar pengen dirawat. Tapi setelah dicek, setelah di ronsen segala macam, tidak masuk requirements-nya. Nah itu yang bikin susah. Sudah di tahap akhir malah sudah nemu segala macam tapi nggak masuk requirement, sudah ditolak sama dosennya. Dan aku nggak menyalahkan dosennya juga, karena masuk dosennya itu mungkin adalah biar para pasiennya ini nggak susah saat mengerjakan perawatan gigi ini, karena beberapa kasus memang susah gitu. Nah, ya ini yang bikin susah, yang alhasil para koas gigi kesulitan untuk mencari pasien, sehingga pada akhirnya juga kesulitan untuk menuntaskan koas gigi ini. Aku langsung akan memberikan solusi-solusinya ya. Jadi aku nggak cuma menjabarkan soal permasalahannya, tapi juga solusinya seperti apa sih ketiga ini gitu ya. Oke, aku akan jabarkan solusinya ini satu persatu karena ini akan menjadi banyak, ya banyak lah buat kalian ya, biar lebih gampang jalan koas giginya ya. Yang pertama adalah kurangnya edukasi. Bahkan dokter gigi sudah kebanyakan juga sudah memberikan edukasi ke masyarakat sekitar. Tapi kalian juga punya hak. Kalian juga kalau misalnya pengen, silahkan untuk memberikan edukasi kepada para masyarakat sekitar juga. Jadi solusi pertama adalah kalian coba terjun langsung ke masyarakat dan coba edukasi sekalian cari pasien. Aku yakin beberapa dari kalian sudah ngerjain ini sih. Contohnya misalnya kalian ke TK-TK, ke SD-SD, coba istilahnya didiskusikan, siapa tahu bisa memberikan edukasi segala macam. Aku dulu pernah ngelakuin itu sih di TK, pas sekalian nyari pasien pedo. Jadi kita memberikan edukasi, di sana juga ada orang tuanya, sikat gigi bareng-bareng gitu ya. Nah sekalian cari pasien, sekarang kayak mendata gitu loh, di giginya itu ada kasus apa aja gitu. Itu kan mempermudah kalian untuk mendata dari kasus di anak-anak, misalnya di TK ini ternyata ada requirements di pedo semisal yang cocok gitu. Nah itu bisa juga, itu yang pertama, jadi terjun langsung ke masyarakat. Yang kedua itu adalah kalau semisal kalian ngerjain pasien ini, tiap dari kalian ya ngerjain pasien, kan awalnya kan mengisi odontogram ya, odontogram itu istilahnya pendataan kondisi gigi terhadap pasien ya. Nah itu diisi baik-baik dan kalian data sendiri juga kasus
dari tiap gigi itu bisa dilakuin apa aja nih. Buat apa sih? Selain buat kalian sendiri, tapi buat teman-teman kalian juga gitu loh. Jadi kalian bisa saling sharing. Contoh misalnya ada pasien yang mau diodon. Setelah kalian isi odontogramnya, ternyata nggak cuma kasus odon aja nih, ternyata misalnya gigi depannya ada tanda-tanda warna giginya berubah, ada bolong sedikit, kayak dia sudah kayak tanda-tanda perlu di PSA. Itu kalian catat, pokok semua kasusnya kalian catat. Kalau misalnya kalian sudah PSA, kalian bisa nawarin ke teman-teman kalian, tawarin dulu ke pasiennya, Pak, Bu, ini ada gigi yang depan ini kayaknya perlu dirawat juga. Misalnya nanti dirawat di sini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau kan alhamdulillah, toh juga pasien yang sudah datang dan mau dirawat itu biasanya sudah kooperatif juga. Jadi bener-bener kalau kita manfaatkan agak aneh ya, kayak eksploitasi ya. Jadi kasih pasien itu pelayanan yang penuh gitu loh. Anggapannya gitu. Jadi gigi-gigi yang masih bermasalah, coba kalian upayakan untuk diselesaikan semua gitu oleh para teman-teman kelas gigi di sini. Jadi kalian bisa sharing-sharing nih. Misalnya aku sama temenku nih, ngobrol, kamu kurang apa? Kamu kurang cabut. Terus tadi Orkah ini ada pasienku ada sisa akar nih di gigi 36-nya. Terus dari teman kalian, oh ya, kalau kamu ada ini tak, kamu sudah dapat pasien cabut gigi sulung tak. Terus kan kalian bisa tukar-tukar, oh iya nih, bisa butuh-butuh lah sama bareng-bareng lah. Jadi dari koasnya juga alhamdulillah dapat pasien, dari dosennya juga kalian juga bisa cepat selesai juga kasusnya. Dari pasiennya juga merasa untung juga karena kasus-kasus giginya malah selesai semua gitu loh. Win-win solution. Jadi kalian bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat gitu ya. Jadi pendataan itu penting, odontogram itu penting. Jadi baiknya isi dengan maksimal lah, dengan optimal. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ini jangan sungkan ya, tapi coba tanya ke dokter gigi di sekitar kalian. Jujur kalau aku sebagai dokter gigi itu ya tentunya kita nggak tega lah ngelihat teman-teman koas itu berjuang mati-matian, karena kita tahu rasanya lah, kita bisa berempati, jelas bisa berempati, orang kita tahu gimana rasanya. Jadi kalau misalnya ada koas gigi datang ke praktekanku dan nanya, misal, Dok, mohon maaf ini mungkin saya mengganggu dokter, saya izin dok, misal dokter mungkin ada pasien misalnya yang kurang mampu dan butuh dirawat PSA, mungkin bisa dok mungkin informasikan ke saya karena kebetulan saya juga lagi butuh pasien PSA. Itu nggak apa-apa banget, karena jujur pasienku juga ada yang memang butuh perawatan PSA tapi terkendala biaya, atau terkendala biasanya ada juga yang kliniknya itu juga belum ada alat dan bahannya. Itu silahkan, nggak apa-apa, aku justru dengan senang hati membantu kalian gitu loh. Dan itu juga akan membuat pasiennya juga terbantu juga. Bahkan ada beberapa pasien yang kayak nanya misalnya perkara behel gitu ya, misalnya anak umur 8 tahun 9 tahun atau 10 tahunan lah, dia kondisi giginya tidak beraturan. Terus aku bilang, nah ini mungkin bisa diontodonti lepasan nih Pak, gitu, dipasang behel lepasan. Terus kata bapaknya, oh ya, di mana nih? Nah aku biasanya ngomong, biasanya kalau mau Pak bisa juga di koas. Biasanya anak-anak yang koas gigi itu biasanya butuh nih kayak gini kalau bapak mau. Soalnya di aku kan nggak melayani orto lepasan ya. Nah itu justru jadi win-win solution. Anaknya juga, bapaknya juga jadi seneng, anaknya sudah tertangani, kalian juga dapat requirements-nya gitu kan. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan ke dokter gigi di sekitar kalian gitu. Terus yang keempat, ini keempat dan yang terakhir ya. Yang keempat yang terakhir adalah coba cek gigi dari teman-teman kalian, kerabat kalian, dan keluarga kalian gitu. Kalian nggak perlu cari jauh-jauh, ke pelosok-pelosok. Coba tanya dulu di sekitar kalian, coba cek ada nggak gigi yang perlu dirawat, apalagi khususnya yang koas-koas gigi yang keluarganya itu tidak ada masalah di giginya gitu. Itu bisa terbantu loh dengan kalian. Contoh jujur ya, ini agak istilahnya gini. Aku dulu tuh sampai nyari pasien tuh di pelosok-pelosok, dan ternyata setelah aku lulus segala macam alhamdulillah dan menjadi dokter gigi saat ini, saat orang tua aku mau periksa di aku gitu, ternyata aku cek pas aku mesin karang giginya gitu, justru malah gigi-giginya beliau tuh justru malah banyak yang perlu dirawat juga dan bisa jadi requirement pas koas gitu loh. Jadi
Kalian mungkin nggak perlu cari jauh-jauh dulu, coba tanya ke kerabat terdekat kalian dulu. Coba kalian cek giginya dulu, apakah di situ ada gigi yang bermasalah sehingga kalian bisa rawat. Jadi coba dicek itu dulu sebelum jauh-jauh. Dan jujur, dari 4 solusi ini seharusnya cukup bisa membantu permasalahan kalian terkait dengan pasien koas di gigi. Kalian yang koas gigi bisa segera menemukan pasien. Kalian yang para mahasiswa kedokteran gigi preklinik semangat, dan nanti semoga nanti jalan kalian lancar, dan buat orang tua juga semoga anak-anaknya bisa dilancarkan segala urusannya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bisa jadi manfaat buat kalian. Terima kasih. All guys, no breaks.